Pertanyaan satu sudah saya jawab tadi. Ibnu Majah nomor hadis 2135, 3201. Korban di atas namakan siapa? Seringkali ditanya. Awas ya, kalau sudah saya jawab tahun ini, tahun depan nggak boleh nanya lagi. Karena ini persoalan tiap tahun yang ditanyakan. Saya seringkali bosan itu. Tiap tahun yang ditanya itu aja, habis energi kita menjawab itu pertanyaan itu. Padahal bisa mengerjakan yang lain. Coba cek kalau Ramadan, pasti itu tahun depan ada lagi. Kalau sudah salat tarawih, apakah boleh tahajud lagi? Kalau sudah tahajud, boleh witir lagi. Tiap tahun depan nggak bosan tadi itu. Ini juga sama nih. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, hadis riwayat Jabir bin Abdullah semoga Allah meridai kepada beliau. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 3221. Ra'aitu, saya sering kali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, setiap kali dia akan menyembelih hewan kurbannya, setiap kali akan menyembelih hewan kurbannya dari 100 ekor itu. Aqbala al-qiblah, menghadapkan hewannya ke arah kiblat. Itu sunnahnya hadapan kiblat. Sunnahnya. Kemudian beliau mengucapkan, hati-hati nih ya. Begitu dihadapkan ke kiblat, kalau bisa shahibul kurbannya ada. Kalau bisa. Kalau tidak, ketahui kapan itu dikorbankan. Kalau ada, sebaiknya mendampingi di situ. Bisa sambil megang, yang potong bisa yang lain, tapi dia bisa sambil megang. Atau kalau nggak megang, dia bisa menyaksikan di situ. Lalu ketika akan dipotong, lalu dia diucapkan, bukan sama yang potong. Sama yang kurban itu dia ucapkan. Kecuali kalau misalnya dianggap ribet, boleh ketikkan pada yang potong. Atau panitianya. Perhatikan kalimatnya. Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad. Allahumma hadza min Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali Muhammad, syahidnya. Ya Allah, mohon terima kurban ini dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari keluarga besar Muhammad. Al keluarga besar. Kalau fokus ke sini ya, jangan keliru. Kalau disebutkan Amun, itu keluarga besar dari bapaknya, anaknya, cucunya dan seterusnya. Sampai habis keturunan itu Amun namanya. Jelas ya? Baik. Di Rasulullah itu saat berkurban, itu meniatkan bagi diri beliau plus keluarganya ikut. Dan keluarga besarnya ikut. Ini menjadi dalil yang sahih bahwa boleh kita berkorban di atas namakan satu keluarga besar, boleh. Ya, misal satu hewan untuk satu keluarga boleh. Saya punya kemampuan, ya Allah, kambing satu, saya kan suka ada yang disatu-satukan, hari ini kakaknya, besok adiknya, tahun depan misalnya neneknya. Kenapa mesti begitu? Udah ada semuanya sekalian. Ya, satu hewan keluarga besar sudah, dan hadisnya ada. Nih, ada satu hal yang penting diluruskan di kita itu. Tunggu sampai tahun depan lagi. Kalau kemampuan satu, dia akan keluarga besar. Ini persoalan yang salah kaprah itu salah satunya. Ada harus satu. Kalau memang cuma punya satu, untuk keluarga besar boleh seluruhnya. Boleh, sah hukumnya. Teknisnya bisa dua caranya. Bisa langsung disebutkan keluarga besar sebulan, atau yang punya modal diikutkan keluarga di situ. Bisa. Saya punya uang nih, saya beli hewan kambing. Lalu saya katakan Allahumma hadza min ali hidayat wa ali hidayat. Ya Allah, ini dari ali hidayat dan keluarga besarnya satu kambing, karena mampunya satu. Jelas ya? Atau cukup langsung keluarga besarnya. Ini dari korban keluarga besarnya Bapak ali hidayat. Jelas sampai sini? Satu, pelan-pelan. Teruskan dulu. Kalau keluarga Nabi saat Nabi berkorban, semuanya masih hidup. Kau dari mana? Nabi punya anak berapa? Ini masalahnya. Nabi punya istri berapa? Oh? 11 atau 9? 9 atau 11? Aduh, ini repot ini. Gimana cara ceritanya ya? Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kenal ibunya? Ibu masing-masing kenal? Ibu masing-masing kenal tidak? Nah, ketahuan kalau kenal ibunya, kenal bapaknya? Nah, alhamdulillah. Tapi ada di dunia ini orang yang nggak kenal ibunya. Ada. Bukan saat lahir nggak tahu ibunya, bukan. Dia tahu ibunya, cuma nggak kenal.
hati-hati ya, untuk orang Islam ibunya itu ada dua untuk orang Islam khusus. Satu, ibu biologis yang melahirkan. Yang kedua, ibu keimanannya. Karena ibu itu kan tempat kembali, tempat bertanya. Kalau ada persoalan, ngeluhnya ke ibu, secara fisik dimandikan sama ibu, ngeluh ke ibu fisikal. Tapi kalau Anda ingin bicara tentang keimanan, bagaimana cara meningkatkan ketenangan hati, menghindar dari kegelisahan, ingin tahu kalau Rasulullah seperti apa sholatnya, ibadahnya, maka tanyakan pada ibu-ibu iman kita itu. Istri-istri Nabi disebut oleh Quran Ummahatul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Subhanallah. Ditetapkan lebih daripada 4 yang disepakati 9, karena semua perempuan ibu di muka bumi itu terminiasikan di istri-istri Rasulullah. Ya, dari mulai sifatnya, karakternya sampai bimbingan keimanan itu. Cuma sayang, ada orang nggak kenal ibunya. Contohnya gampang, saya tanya yang ada di sini nih. Ayo, siapa aja istri Nabi? 1. Khadijah. Tapi kan nggak usah ditanya itu siapa. 2. Ya, Aisyah. 3. Jubaidah. Oh, keterlaluan itu. Zainab, Hafsah. Terus Saudah. Terus Maimunah. Terus ayo yang bilang sekelas tadi itu. Terus siapa? Salama. Musalamah. Terus ibu Safiyah. Terus udah bu, belum diulang lagi. Ayo, masih 2 lagi tuh. Banyak Al-Qibtiyah, modelan gitu ya, riwayat. 1 lagi. Sudah bu. Sudah bu, barusan tadi. Ibu udah 2 kali pulang yang selama itu. Ayo, 1 lagi. Awas, ada anak gak kenal ibunya. Awas, siapa? Udah, apa? Aja Al-Qibtiyah, barusan tadi. Sudah. Udah bu, Zainab bu, sudah. Ayo, siapa lagi? Anak gak kenal ibunya. 11 lengkap, alhamdulillah. Bapaknya siapa? Bapak kita. Bapaknya? Bukan bapak Nabi Muhammad. Bapak kita? Nabi Muhammad salah tuh. Nabi Muhammad bukan bapak kita. Al-Qurannya bilang, awas, maka Muhammadul Aba Ahadin. Nabi Muhammad bukan bapak seorang di antara kalian, walakin Rasulullah. Beliau itu Rasulullah. Ya, siapa? Bapaknya Nabi? Bukan, bapak saya yang ada ya, istri-istrinya suami ibu saya itu bapak saya ya. Kalau Nabi Adam itu kakek moyangnya. Alhamdulillah, minimal masih kenal dengan ibu ya. Masih kenal dengan. Terus kamu Al-Muhammad. Saat kemudian, mohon maaf, saat kemudian itu dikorbankan, ada sementara famili Nabi sudah tinggal. Di antaranya putra-putrinya. 3 putranya sudah tinggal, semuanya. Abdullah, Al-Qasim, Ibrahim sudah tinggal. Ya. Di antaranya kenapa putra Nabi diwafatkan? Karena kalau Nabinya saleh luar biasa baik, itu kemungkinan anaknya jadi Nabi lagi. Maka karena Nabi itu Nabi penutup, Nabi terakhir tidak boleh ada Nabi kembali. Diwafatkan anak-anaknya gitu. Ya. Karena ajal Allah sudah tiba, sudah pasti yang ditanya itu ajal Allah sudah tiba, wafat seluruhnya. Dan anak perempuannya pun tersisa Fatimah saja. Fatimah yang lain meninggal dunia. Ya. Tinggal Fatimah. Di akhir Fatimah yang hidup, yang terakhir, yang paling akhir. Maka ketika Nabi menyebutkan untuk keluarganya memasukkan yang telah wafat juga, ini pun kebolehan berkorban untuk yang wafat, untuk yang wafat yang telah meninggal. Teknisnya bisa disertakan pada yang hidup, bisa. Ada sikulan, ini 1 kambing dulu ya, 1 kambing misalnya atau 1 sapi. Saya punya ayah Pak, namanya Bapak Muhammad. Saya ingin korban ayah saya, dan saya sertakan, boleh. Korban atas nama Adi Hidayat dan keluarga Bapak Muhammad Al-Nafur. Boleh. Atau saya sebutkan ayah saya langsung boleh. Sah. Tapi diikutkan pada yang hidup. Karena hakikat korban itu untuk yang hidup, bukan untuk yang meninggal. Cuma pahala kebaikan itu nanti disampaikan oleh Allah kepada yang meninggal. Bukan karena amalan dia, tapi ketaatan anaknya, kerabatnya dan sebagainya. Jelas sampai sini? Baik, itu sah hukumnya. Dan semua ulama sepakat, tidak ada yang beda. Semua ulama sepakat. Ya. Dari mulai Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, semua sepakat. Jika ada yang sekarang beda, itu beda sendiri. Ya, Bapak kalau mau tanya nanti, teruskan dulu. Dari sini belum selesai. Terakhir, nomor hadis 2135. Abu Ayyub Al-Ansari ditanya oleh sahabat,
ya, bagaimana keadaan korban di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau adalah menyembelih itu lahu wa li ahlihi, ya, untuk diri dan keluarganya. Tapi ketika menyebutkan keluarga menggunakan ahlun. Pertama kedua ahli. Pernah dengar ahli bait? Ahli bait? Di sini fokus. Kalau disebutkan ahlun itu artinya keluarga besar tanpa dirinci. Tapi kalau ahlun itu artinya keluarganya dipersonalisasi, dipersonalkan, dikeluarkan satu-satu. Itu ahlun namanya. Saya punya 2 orang anak, satu-satunya istri, 2 anak, 3. Ini istri saya, ya. Ini anak Muhammad, ini anak Edith, ya. Saya ingin kurban, boleh untuk saya satu, lalu saya personalisasi. Saya punya kemampuan 4 kurban misalnya, ingin 4 ya boleh, sah. Misal orang ahli untuk satu-satu anggota keluarganya. Untuk istri saya satu, Muhammad Hamilul Quran, satu lagi Amelia Habibah bin Mustafa, bisa satu-satu. Itu boleh. Ini hadisnya. Ibnu Majah berhadis 2135. Tapi ini dalam konteks kalau setidaknya tidak ada kebutuhan prioritas yang lain. Lalu kita akan kelebihan harta. Silakan personalisasi, boleh. Keanggotaannya setiap orang satu itu boleh. Kalau tidak ada kebutuhan yang lain. Tapi saya tutup di sini. Kalau kita akan kurban, kemudian punya kemampuan lebih, hewan yang tidak lebih daripada satu, kemudian saat yang bersamaan ada amalan lain yang bisa menjadi prioritas. Pembangunan masjid, renovasi, anak yatim rumahnya roboh, atau tetangga tiba-tiba kita mau keluar mengatakan, Pak, anak saya mau operasi, mohon bisa dibantu. Maka yang paling tepat adalah cukup jadikan satu untuk satu keluarga, selebihnya untuk membantu orang itu. Itu amalan berpahala luar biasa. Ini penting saya sampaikan karena ada pemahaman itu mesti satu-satu, sehingga orang yang masih susah nggak terbantu. Ya, tidak. Jangan bangga misalnya ini masjid sapinya 30, sapi 20 kok jadi lomba begitu. Ya. Bukan lomba itu hakikatnya. Ya. Kalau memang ada, baik, jelas, tepat, silakan. Tapi kalau ada kebutuhan yang lain, al-ittihad misalnya sapinya cuma 3, tapi bisa merenovasi masjid sampai 30. Ya, karena kelebihan yang ada itu Masya Allah. Kalau Anda sembelih sapi saat ini, sudah selesai. Daging dibagikan, setiap orang yang makan daging menjadi ibadah dengan tenaga itu dapat pahala. Selesai dagingnya, selesai pahalanya. Masjid itu masih ada sampai sekarang. Kita meninggal dunia, pahala terus datang. Coba bayangkan ya, Bapak. Coba bayangkan. Bayangkan. Belum kan saya belum bilang apa-apa. Ada orang, bisa kita punya untuk 2 kambing. Begitu kita setorkan 2.500.000, datang orang, Pak, anak saya mau operasi, kurang 2.500.000 lagi. Kita kasihkan di situ. Dia operasi matanya dari katarak sembuh, bisa melihat. Setiap dia lihat Quran, setiap dia sholat, melihat kebaikan itu pahala dapat pahalanya. Bahkan dalam keadaan Anda ingin korban pun, kalau ada kegiatan lain yang lebih darurat sifatnya, maka yang terbaik adalah kita beralih kepada amalan menyembelih hewan. Dari amalan menyembelih hewan kepada amalan yang prioritas itu. Ya, itu syariatnya. Dan itu dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ya, Abu Bakar dan Umar bin Khattab pernah melakukan itu supaya menunjukkan bahwa korban itu tidak wajib hukumnya, tapi bisa dialihkan kepada hal yang lebih maslahat. Ya, hal yang lebih maslahat. Baik, saya kira itu yang kita bahas. Masih ada waktu barangkali sekitar ada 20 menit. Mungkin untuk kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Sementara saya bacakan yang dulu yang sudah masuk. Kalau mau dituliskan silakan. Apakah boleh hewan kambing, korban kambing dipotong diberikan haknya kepada sahibul korban, tapi sisa daging korban tersebut dimasak oleh panitia untuk konsumsi dimakan panitia korban sebelum dibagikan? Ya, syukran. Jatah korban itu nanti dagingnya dibagikan pada 3 golongan umumnya. Kaidah umumnya. 1, thuluthun li sahibil korban, 1/3 untuk yang berkorban. Ya, wa thuluthun li dzawil qurba, 1/3 untuk kerabat terdekat. Awas, kaidahnya kerabat terdekat tidak disebutkan kaya atau miskin. Ya, jadi kalau ada tetangga mau dibagi siapapun, bahkan mungkin ada non muslim mau dikasih sah saja. Kalau ada bagian yang diberikan sah.
Ya, itu boleh, hukumnya boleh. Dan ulama sepakat ada yang beda. Kalau ada masalah di situ yang diberikan itu boleh. Dan sebelum Anda bagikan, doakan, ya Allah, jadikan bagian dari yang halal ini masuk ke dalam perut yang menjadi bagian yang halal dan menumbuhkan hidayah dalam kehidupannya. Begitu kita doakan, dia makan, datang hidayah masuk Islam. Setiap dia beramal selama hidupnya tidak dapat pahalanya. Masya Allah, Masya Allah, itu luar biasa. Dzabul qurban, wa thuluthun lil fuqara wal masakin, dan sepertiga untuk fakir miskin. Penting dulu digarisbawahi sebelum saya jawab ini dengan tuntas. Sepertiga yang dimaksudkan bukan sepertiga bagian daging total dari hewan kurban. Kurban misalnya 300 kilo sapinya, ya, terus dibagi 3, 100 kilo untuk yang kurban. Wah, mau dipakai apa itu? 100 kilo untuk kerabat terdekat, pakai miskin 100 kilo. Allah, tak tepat itu. Tak tepat. Yang dimaksud thuluthun di sini tafsir di hadis lain, maksudnya yang cukup minimal dibagikan, cukup dipakai makan selama 3 hari. Ya. Jadi kalau bapak ibu mau bagikan hewan kurban, satu plastik itu minimal cukup untuk 3 hari makan. Ya. Jangan kita bagikan misalnya sedikit saja, ya. Sehari udah habis, itu kan tepat. Minimal 3 hari, bagi pecah jadi 3 hari, pecah 3 hari. Ya. Termasuk saya kurban, berikan bagiannya yang sekiranya dia mau, kalau dia mau, dia terima, silahkan. Kalau dia terima, tapi adabnya, kalaupun pengen minta, itu sebetulnya hukumnya boleh-boleh saja. Tapi adabnya dan untuk menjaga keikhlasannya, sebaiknya tidak memaksa, tidak meminta. Sebaiknya, ya. Pak, tolong ya Pak ya, kalau sudah dipotong saya pahanya. Kalau bisa paha atas Pak ya. Tidak tepat, cara apa tidak tepat. Itu sudah mengurangi keikhlasan pahala itu. Ya, sudah mengurangi. Asalnya syariat kurban itu, asalnya ibadah kurban nggak boleh dapat. Umat dulu. Cuma kata umat Nabi Muhammad baik-baik, diberikan kemudahan itu. Asalnya nggak boleh ngambil. Asalnya karena subhanallah, saya sering ceritakan bagaimana bedanya umat Nabi Muhammad dengan umat zaman dulu. Jadi contoh Musa misalnya, tongkatnya bisa berubah jadi apa? Ular, dilempar, dipukul ke batu, dari batu banyak 12 mata air, Al-Baqarah 60. Dipukul ke laut, terbuka lautan, Masya Allah. Tapi dengan semua mukjizat itu, maaf, umatnya belum yakin juga. Al-Baqarah 55. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahra. Musa, sehebat apapun mukjizat kamu, kami tidak akan percaya sama kamu sebelum langsung lihat Allah tanpa peraturan kamu. Pengalamannya luar biasa. Umatnya Nabi Isa kurang apa lagi? Nabinya luar biasa. Oleh Allah diberikan kekuatan mukjizat. Dengan izin Allah, bismillah, biidznillah, yang meninggal bisa bangun lagi, hidup lagi. Penyakit sedang ada obatnya, dokter semua head up, medikal klinis sudah tidak bisa. Biidznillah, dengan izin Allah sembuh. Dengan semua itu belum yakin juga, nabinya dikejar-kejar mau dibunuh. Bayangkan, umat Nabi Muhammad, informasi saja, nggak lihat nabinya beriman, nggak lihat nabinya beriman. Umat dulu ada nabinya, nggak yakin nabinya mau dibunuh juga. Umat Nabi Muhammad nggak lihat nabinya beriman. Bapak pernah lihat nabi? Nggak lihat, kok bisa beriman? Kan luar biasa itu, saking luar biasanya. Makanya ketentuan di umat zaman dulu ada yang tidak berlaku zaman sekarang. Misal saya sering ceritakan, kalau zaman Nabi Musa ada kotoran, itu nggak bisa pakai bersihkan, nggak bisa, harus sobek baru bersih. Informasi saja, makanya kalau di lampu merah banyak orang yang sobek-sobek, itu umat Nabi Musa, ya sama sih. Umat Nabi Muhammad tidak, cukup dibersihkan, hilang baunya, rasanya, warnanya, selesai dan sudah. Pakai lagi sholat, pakai lagi baca Quran. Dulu korban jangan ambil, sudah berikan semuanya. Umat Nabi Muhammad tidak, kalian boleh ngambil sebagiannya. Kalau ini dinikmati, tapi diberikan bagian itu jangan mengurangi kadar keikhlasan kita. Apalagi seperti tadi, korban kambing minta bagian sapi, dia tidak tepat. Kalau dikasih alhamdulillah, tidak dikasih jangan usah. Sudah. Ya, itu bagian pertama. Jadi kalau sahibul korban kemudian tidak mau menerima, misal dengan alasan misalnya dia macam-macam lah. Kalau saya berikan saja pada yang lain atau untuk panitia, itu sah hukumnya, boleh. Ya, boleh. Bahkan nanti bisa oleh ibu bapak ya dengan bijak mengatakan misal Pak, bagian saya gunakannya oleh panitia, itu boleh panitia mengambil bagiannya langsung dimasak, boleh gunakan untuk makan. Sah, karena sahibul korban sudah memberikan. Ya. Termasuk kerabat-kerabat tetap kalau nggak mau ngambil boleh. Imam diserahkan kepada fakir miskin, ya kalau di prioritas, atau silahkan sebagian digunakan untuk dimasak kalau sudah diberikan pada panitianya. Yang terkhusus kalau ada pemberian sifatnya sholawat bukan korban.
biasanya dari lembaga kepolisian, dari lembaga perusahaan macam-macam, kan suka ada ya hadiah sapi, hadiah kambing. Kami waktu mengasuh pesantren di Lebak Bulus, ke telepon sering pilih 1 sapi, 5 kambing. Ketahuilah itu bukan kurban, itu sedekah. Kalau bisa, kalau ada yang demikian, itu yang pertama disembelih. Dagingnya silakan mau disate, mau disop, mau dimakan sama-sama bebas, karena itu bukan hewan kurban, itu hewan sedekah. Boleh didahulukan, ya, boleh didahulukan. Saya kira terjawab untuk yang ini. Bisa hukumnya kalau sahibul kurban kemudian menyerahkan dulu. Tapi kalau sahibul kurban tidak memberikan, ya, misal tidak memberikan, belum dibagi, jangan coba-coba dimasak duluan. Itu salah, ya. Belum diinformasikan, belum dikasih tahu, sudah dimasak misalnya, nah itu awas, itu berbahaya, salah fatal ini, ya. Makanya kalau mau gampang, sebelum dipotong, tanya dulu sahibul kurbannya, tanya sahibul kurbannya, Pak, ini ada bagian sekiranya tidak diambil, tidak bisa kurban dia, kemudian dimasak dulu, ya. Itu sah hukumnya kalau ditanya begitu, boleh, ya.